Tetapi sebenarnya disitulah ada peran tidak langsung dari konstituen, masyarakat, yang sebenarnya saya membaca sejarah PAW itu ya, sejak 1903 di Parlemen Amerika itu ternyata ngeri-ngeri sedap begitu ya, saya melihat sejarahnya. Jadi sebenarnya proses mekanisme PAW ini kontrol dari konstituen sebenarnya yang menyalurkan hak pilihnya pada saat pemilu. Jadi misalnya konstituen partai politik tertentu mengajukan semacam protes ke partai politiknya bahwa calon A misalnya yang duduk, atau bukan calon ya, yang duduk di ini tidak aspiratif misalnya. Ya. Kemudian partai politik kemudian merespon, kemudian merecall. Istilah PAW ini kan dalam referensi-referensi Barat ini merecall. Kalau bahasa merecall mungkin bahasa umum di kita itu kan memecat kalau begitu ya. Karena anggota DPR-nya tidak aspiratif misalnya. Yang kemudian itulah terjadinya mulai proses PAW begitu ya. Kalau dilihat dari sejarahnya. Tetapi tentu dalam proses dinamika politik perjalanan bangsa ini proses-proses PAW itu kemudian juga dimasukkan dalam regulasi-regulasi penting. Saya mempunyai menyusun beberapa mohon izin share begitu ya. Semoga ini bisa disampaikan dengan cepat. Beberapa regulasi yang next aja langsung. Sudah bisa kelihatan ya? Oh, belum. Oke sih. Mati lagi. Nah, udah bisa kelihatan ya? Udah. Oke. Next. Punya saya gitu ya? Iya, nanti tinggal share aja. Oke, ada. Next, langsung. Tinggal share aja ya. Share terus. Lihat klik punya makalah ya. Nah, saya ingin menyampaikan terkait dengan namanya? Oke, Sonya. Oke. Terkait dengan pengertian PAW ya, ini yang saya kira sudah dimasukkan dalam regulasi kita di kita, bahwa baik itu undang-undang ya, kemudian juga peraturan KPU ya, termasuk juga PP dan lain-lain, bahwa PAW anggota DPRD itu yaitu proses penggantian antara anggota dewan yang berhenti antar waktu untuk digantikan oleh calon pengganti antar waktu ya, yang menduduki perolehan suara terbanyak berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari parpol yang sama dan dapil yang sama. Itu pengertian PAW yang sudah dituangkan dalam peraturan KPU, baik itu nomor 6 2017 maupun nomor 6 tahun 2019. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya sampaikan agar well informed ya, bahwa PAW akan berjalan kalau kami KPU itu sudah menerima surat dari DPRD. Nah ini, saya kira ini yang perlu saya tegaskan ya, bahwa ada istilah PAW itu kalau kami penyelenggara pemilu KPU sudah menerima surat resmi dari DPRD. Itu baru yang ada proses PAW namanya. Kapan surat itu paling lambat? Nah ini sudah disampaikan dalam regulasi kita, bahwa proses PAW tidak akan terjadi kalau masa jabatan itu 6 bulan akan berakhir. Sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung DPRD itu akan berakhir begitu ya. Jadi kalau menghitung PAW proses pemilu, hasil pemilu 2019 itu masih panjang begitu ya, masih panjang. Artinya proses PAW itu kemungkinan sangat terbuka begitu ya. Tapi kalau nanti menjelang 6 bulan menjelang akhir ada proses PAW atau 5 bulan menjelang akhir masa jabatan DPRD itu tidak akan diproses. Ya. Dihitungnya adalah dari surat permintaan dari DPRD. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini 3 faktor yang akan menyebabkan proses PAW terjadi. Ya. Saya lihat kalau di kategorisasi ya ada lampu hijau, lampu merah, lampu kuning, lampu merah, begitu ya. Jadi saya membuat kategorisasi sendiri. Yang pertama, alasan PAW itu adalah meninggal dunia. Saya kategorisasikan ini lampu hijau bagi kami ya. Artinya meninggal dunia ini bagi kami lampu hijau ini tidak ada problematika yang complicated lah. Artinya kalau anggota dewan yang duduk sekarang itu meninggal, proses PAW-nya insya Allah lancar lah begitu. Tidak ada hal
yang problematik gitu ya. Alasan keduanya adalah mengundurkan diri. Nah, mengundurkan diri anggota DPRD ini ada dua sebab. Ada yang permintaan sendiri, ya. Yang kedua adalah ditetapkan sebagai calon bupati atau wali kota. Jadi ada dua faktor disebut mengundurkan diri. Nah, ini kami kategorisikan ini lampu kuning, gitu ya, karena proses PAW di kami tentu ini ada langkah-langkah yang harus kami lakukan. Jadi permintaan sendiri, misalnya sakit ataupun apa dan lain-lain begitu ya. Kemudian dia mengundurkan diri atau ditetapkan sebagai calon bupati wali kota. Nah, ini warning bagi beberapa daerah yang sekarang sedang melaksanakan pilkada, ya. Misalnya ada calonnya yang anggota DPRD yang mencalonkan bupati wali kota, ditetapkan sebagai calon, tentu wajib mundur. Nah, berarti kan itu mengundurkan diri ketika ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Nah, yang ketiga, ini yang saya kategorikan sebagai lampu merah, ketika diberhentikan. Nah, kalau anggota DPRD yang sekarang duduk, ya, kemudian ada konflik, misalnya ada apalah, itu internal dari partai politik, kemudian diberhentikan, inilah yang kemudian kami kategorikan sebagai lampu merah, akan muncul beberapa problematika yang tentu ini menuntut kecermatan kami sebagai penyelenggara. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah yang bisnis prosesnya begitu ya. Alur proses ketika PAW itu proses terjadi, saya ulangi bahwa alurnya itu biasanya dari partai politik mengajukan ke DPRD, nanti DPRD mengkaji dan seterusnya, kemudian mengajukan ke KPU, ya, kemudian KPU nanti akan melakukan verifikasi, ya, dokumen-dokumen, kemudian nanti KPU kalau ada pengaduan, kalau ada masukan, kalau ada informasi yang perlu kami klarifikasi, ya, dengan misalnya tadi ada yang mengundurkan diri, ada yang diberhentikan, tentu kami akan tindak lanjuti, melakukan klarifikasi, ya, melakukan klarifikasi, kemudian sudah melakukan klarifikasi, ada limitasi waktunya, kemudian nanti menjawab surat dari DPRD, kemudian DPRD mengajukan pengesahan pemberhentian ke gubernur melalui bupati atau wali kota dan seterusnya, sampai kemudian proses pengesahan pemberhentian dan lain-lain, pengesahan dari DPRD yang menggantikan, begitu ya. Nah, itulah alur proses dari proses PAW yang umumnya terjadi yang sudah disesuaikan dengan regulasi. Next. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya kira perlu kami sampaikan ya, agar well informed begitu ya. Jadi lampu kuning, lampu merah yang tadi saya kategorisasikan, ini yang bisa saja nanti kami sebagai verifikator berkas, karena semua dokumen hasil pemilu kan ada di KPU. Baik itu hasil suaranya, ya, kemudian daftar calon tetapnya, termasuk calon terpilih berikutnya itu kan ada di KPU. Kami melakukan proses verifikasi. Nah, ketika ada masukan, ya, informasi tertulis dari masyarakat bahwa calon yang digantikannya ini misalnya tidak memenuhi syarat, tentu kami akan klarifikasi sesuai pasal 23 dan 24 PKPU 6 2019 yang merupakan revisi dari PKPU 6 2017 gitu ya. Nah, kami akan melakukan klarifikasinya tentu kepada institusi yang mengajukannya, yaitu partai politik. Tentu kami tidak akan melakukan klarifikasi kepada personifikasi orangnya, ya, kami akan mengkomunikasikan ke partai politik. Melalui partai politik lah kami akan berkoordinasi dengan calonnya, gitu ya. Tidak langsung dengan calon yang bersangkutan. Kemudian juga koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait apabila dalam proses klarifikasi itu memerlukan data atau dokumen pendukung. Ya, misalnya, mohon maaf, kalau ada calon penggantinya ijazahnya ternyata yang terbaru ada masukan, ya, walaupun sudah diklarifikasi pada saat pencalonan. Nah, kami tentu akan koordinasi lebih lanjut dengan institusi sekolah dan lain-lain, gitu ya. Jadi selama proses itu kami akan mengkomunikasikan dengan partai politik yang memang mengusungnya pada saat pemilu yang beberapa waktu yang lalu. Next. Nah, hasil klarifikasi itu, Bapak Ibu sekalian, kami akan jawab selama 5 hari, ya, sesaat setelah kami menerima surat dari DPRD itu ke DPRD. Ya. Jadi selama 5 hari kerja itu kami akan jawab dalam kondisi apapun ke DPRD. Kalau misalnya ternyata
calon